حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, sobat Cikal yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada hari ini kita bisa bersua kembali. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sobat Cikal yang berbahagia. Sore ini kita akan berbincang-bincang hal mungkin bisa dikatakan ringan, tapi apabila dipandang tidak ringan bisa jadi tidak ringan karena memang sulit untuk dilaksanakannya. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan, banyak hal orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk berlomba-lomba dalam bersedekah, terutama beribadah, bersedekah. Tapi banyak juga yang melaksanakan yang menyambut Ramadan ini bukan hanya sekedar untuk beribadah, tapi salah satunya untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin dari segi finansial, entah itu dari berdagang ataupun entah dari berbagai macam hal. Tapi yang jelas momentum Ramadan benar-benar dimanfaatkan oleh banyak orang, tidak hanya umat muslim. Non-muslim sekalipun sebenarnya banyak diuntungkan oleh hadirnya bulan suci Ramadan ini. Daripada itu, karena Ramadan itu momen yang sangat tepat untuk melakukan banyak hal, maka saya coba mengkupas sesuatu yang mungkin hal ini sekali lagi berat untuk dilaksanakan. Beratnya karena apa? Karena semuanya berhubungan dengan hati, berhubungan dengan bagaimana niat kita melaksanakannya. Memang tentang apa? Ramadan ini coba kita merefleksi diri kita. Karena Ramadan ini sangat tepat. Bulan ini sangat tepat untuk dijadikan momen untuk merefleksi diri kita. Refleksi apa? Ada 3 hal yang mungkin setidaknya bisa kita refleksikan, bisa kita perbaiki lah. Salah satunya yang pertama sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, itu tentang refleksi ketakwaan, di mana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi berpuasa ini bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi yang paling penting adalah menahan hawa nafsu. Refleksi ketakwaan ini maksud dalam ayat ini adalah kalimatnya bahwa kita diwajibkan berpuasa seperti halnya orang-orang yang terdahulu, orang-orang sebelumnya. Di mana orang-orang sebelumnya itu bukan semuanya, bukan orang yang mungkin yang tidak kita kenal, nabi-nabi sebelumnya. Zaman-zaman sebelumnya di mana Allah mewajibkan berpuasa. Karena puasa tidak hanya sekedar ibadah agama saja, tapi juga banyak manfaat untuk kesehatan pula. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah selain diperintahkan berpuasa, di sini Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Artinya semoga kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang disebut dengan refleksi ketakwaan di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Saatnya kita meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan. Tidak sekedar berpuasa, tidak sekedar kita mengikuti ritual yang biasa dilakukan banyak orang. Saat kita berpuasa,
maka tingkatkan keimanan kita. Allah memerintahkan orang berpuasa bukan hanya pada kita saja, tapi pada orang-orang sebelum kita dengan anjuran di akhir, semoga kita bertakwa. Ketakwaan yang dimaksud tidak sekedar ketakwaan yang nampak di muka. Kenapa? Karena puasa itu murni ibadahnya kita dengan Allah saja. Tidak ada yang tahu kita berpuasa seperti apa, dan tidak ada yang tahu pahala kita sebanyak apa, sebesar apa dalam berpuasa. Maka karena puasa adalah hal yang positif, hal yang baik, maka berbuat baiklah dengan cara apa? Meningkatkan ketakwaan kita, banyak beribadah, banyak bersedekah, banyak beramal soleh. Amal soleh banyak sekali kita bisa lakukan. Karena di bulan suci ini banyak banget lahan-lahan yang bisa kita lakukan untuk berbuat amal soleh, terutama dalam hal sedekah. Yang pertama itu. Yang kedua, refleksi iman dan ampunan dosa. Hadis Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa dengan sepenuh-penuhnya keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa lampau. Itu hal nikmat Allah yang tidak terkira saat dosa di masa lalu Allah mengampuni hanya dengan iman, hanya dengan berpuasa dengan sepenuhnya iman. Yang pertama takwa, yang kedua iman. Ketika berduanya kita berhasil merefleksikannya, maka kita akan berhasil menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, refleksi menahan diri. Tadi di awal disampaikan bahwa berpuasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, dari lapar dan haus saja, tapi menahan diri dari perbuatan tidak baik atau perbuatan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu jelas sesuatu yang tidak benar. Allah memberikan kita akal pikiran untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dan saat berpuasa kita dianjurkan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika berhasil, maka refleksi kita berhasil. Yang terakhir, refleksi hijrah. Hijrah diri dari hal yang belum baik menjadi lebih baik. Di bulan Ramadan ini momentum yang sangat tepat bagi siapapun yang ingin berhijrah dari yang belum baik menjadi ke arah lebih baik. Dan kita mungkin yang menyaksikan siapapun yang belajar untuk hijrah, dilarang untuk kita untuk mencela atau dilarang untuk mencemoohkan. How can you are? Enggak juga. Karena orang yang berniat hijrah itu cobaannya banyak, salah satunya adalah cemoohan dari orang-orang sekitar kita, apalagi yang kenal kita sebelumnya. Jadi refleksi terakhir itu tentang refleksi hijrah, refleksi perbaikan diri. Apakah kita mampu? Di bulan Ramadan kita membiasakan diri perbuatan baik, dan selesai Ramadan kita tetap baik karena kita sudah hijrah di bulan Ramadan. Itu adalah refleksi yang bisa kita lakukan di momen tepat, yaitu di bulan suci Ramadan ini. Yang jelas, bulan suci Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk apa? Untuk menghitung nikmat Allah, untuk bersyukur. Kalau saya terangkan banyak sekali, tapi yang jelas untuk bersyukur, mensyukuri segala nikmat Allah. Kita diberikan nikmat setiap saat, setiap detik. Yang selanjutnya, yang jelas bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk menghitung nikmat Allah. Mengukur seberapa hebatnya kita bersyukur terhadap Allah atas segala nikmat yang Allah berikan setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Bukan setiap hari lagi, tapi setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Di bulan Ramadan ini momentum sangat tepat untuk melakukan itu. Yang kedua, selain dari bersyukur, di bulan Ramadan ini memperbaiki diri. Dua hal ini bisa kita lakukan bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadikan saja Ramadan alasan kita untuk lebih baik. Semoga siapapun yang mendengar hal ini bisa melaksanakan. Usikum wa nafsi. Terima kasih, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.